seseorang yang perfect. Buset, masa? Ya untuk gue sih gitu. Nanti di saat kita ada flaws, jadi kecewa. Kalau misalnya kita dianggap perfect gitu. Kayak kemarin kan pernah ada kejadian yang viral tuh kulit gue sempat breakout yang terparah dalam hidup gue. Dan mungkin karena udah sumber hidup kebiasaan mandiri. Ya, asam garam kehidupan kali ya, udah kalau dirasain. Kalau minta tolong orang nggak pernah sih sampai detik ini, nggak pernah. Pokoknya yang bisa mama lakuin sendiri ya pasti lakuin sendiri. Nggak pernah minta tolong. Bener, tanya teman-teman aku pernah nggak dimintain tolong Wulan? Nggak, even minjem baju nggak pernah. Jadi makanya aku marah banget kalau anak aku minjem baju. Dan nggak dikembaliin, intinya itu kan. Kayak jangan ngerepotin orang gitu. Emang gue rada unik. Intinya kenapa nggak suka belanja itu nggak suka ngantri bayar. Jadi misalnya dia udah misalnya ke toko nih, udah ambil baju ngelihat antriannya panjang, nggak jadi deh buy. Iya. Gitu. Gue nggak suka kayak gitu, bikin gue pusing. Dan nggak pernah nyobain baju. Dan gue udah tahu apa yang gue mau. Kalau misalnya nggak muat ya udah diemin aja. Gue nggak kayak perempuan yang belanja pengen ini nggak. Gue pengen punya tas ini item ini. Gue udah tahu apa yang gue mau, apa yang gue perlu, udah gitu. Please welcome Wulan dan Shalom. Yeay. Hey. Satu paket, cakep-cakep bintang tamu gue hari ini. Luar biasa. Gue tuh udah lama banget pengen ngundang Wulan Guritno. Bohong sih lo. Demi Allah. Biasanya ketemunya di lapangan ya. Lapangan padel. Jadi gue kemarin sempet ngobrol sama nyokapnya Shalom waktu di tempatnya Baim. Kita udah mulai sama nyokapnya. Nyokap gua atau nyokapnya Shalom? Nyokap Shalom. Gua. Iya, lu. Ngobrol sama Wulan. Tadi lo gak soalnya bilangnya gue sempat ngomong sama nyokapnya di lapangan padel. Berarti kan artinya nyokap gue. Oh iya benar. Nyokapnya Shalom tadi kapan dia ketemu nyokap? Ada gue nyebut Shalom kok, sumpah. Oh, ada berarti gue yang buduk ya? Enggak, cakep kok tetap. Kayaknya umur deh. Enggak begitu tua kok, cakep udah. Jadi ngobrol, terus gue kayak nggak tahu ya dia ingat apa enggak. Waktu itu gue manggilnya masih Mbak Wulan. Mbak Wulan. Yaelah. Nggak, soalnya gue baru googling kan. Baru googling ternyata umurnya Wulan tuh 45. Lu tau gak gue pikir berapa? 39. 44 gue. Itu kelebihan 1 tahun kalau. Iya kan bentar lagi ulang tahun. Ya, berarti gue umur berapa? Enggak dong, masih lama dong. Enggak, kalau di Google tuh dia soalnya nulisnya 80, gue lahir 81. Itu emang kelebihan setahun di Google. Oh. Tapi gimana mau mengeralatnya kan karena udah menyebar. Iya. Masa Tapi gue harus press conference nunjukin KTP ribet betul gitu. Foto KTP-nya cakep gak sih? Sekarang orang pada mau foto KTP atau paspor atau apa tuh dendong loh. Iya lagi. Yang sedih. Nggak apa-apa sih. Karena kan sekarang kan kalau foto KTP aku zaman SMA masih oke. Masih. Sekarang juga oke lah. Sekarang soalnya masanya panjang kan. Seumur hidup. Iya, seumur hidup. Kayak, Dulu emang KTP per 5 tahun ya? Iya. 5 atau 10 tahun. Oh kayak sama kayak SIM. Iya, jadi sekarang Gue nggak bisa foto lagi. Atau nggak lo ilangin aja, sok-sok hilang. Ini Pak RT gue nonton nih nanti. Kalau tiba-tiba Pak. Sok-sok hilang. demi foto demi yang foto bagus lagi. seumur hidup. Sekarang hidup cepat soalnya. juga, tinggal. Oh iya, ganti status. Lo ada rencana foto ulang? Kenapa memang? Nggak foto KTP ulang ada rencana? Bareng. Fotonya bareng aja, maksudnya kita bisa dendong dulu gitu. Dendong juga. Tapi dendong apaan mukanya gitu-gitu aja. Kalau kita kan, kalau foto yang dulu kan foto ke dia udah sejelek karena kan pagi lah ini kan. Oh iya benar. Kali ini nggak bisa nih karena seumur hidup nih. Gue baru tahu tips itu adalah foto SIM. Kalau KTP gue lupa. SIM gue jauh lebih jelek daripada KTP. Oh iya. KTP gue bagus banget. Aku pun hancur sekali. Iya, foto aku juga itu jelek pun banget. kayak oke, gue udah tahu nih tipsnya adalah pokoknya kalau dia udah ngomong, oke siap lihat sini, jangan ngedip, diem aja. 1, 2, nggak di 3, di 2 udah ada pencet. Kan nggak boleh senyum 1, 2. juga kan. Bodo amat. Itu foto gue tetap hancur sih, kayak teroris gue. Foto gue juga jelek sih. Yuk kita Penasaran gue. Kita pikirin aja kali gimana ganti.
Ya, itu dia pura-pura hilang. Itu tipsnya tadi dari Shalom. Pura-pura hilang dong ngomong ini live di seluruh Indonesia nih. Gitu. Buat ganti status. Ganti status udah paling benar. Kawin lagi dong. Atau enggak kan ada golongan darah, ganti golongan, kan ada yang strip kan. Saya mau naruh golongan darah saya. Iya bisa dong. Gue pengen naruh golongan darah muda boleh nggak? Lu cocok tuh darah muda tuh, Tan. Maksudnya? Ya begini-gini aja betul kan? Aneh deh. Kenapa? Itu judul film, itu skrip yang baru gue tulis. Judulnya Darah Muda. Yang gue tulis sendiri. Oh ya? Dibantu oleh ya, maksudnya dimatengin sama penulis gitu. Oke. Ada ghostwriternya. Iya, judulnya Darah Muda. Serius? Iya. Ya ke-spill dong. Ya nggak apa-apa. Ya kan judul doang, ceritanya nggak ke-spill, nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa lah. Iya jadi lagi itu. Nanti orang ngambil lagi judulnya. Enggak udah daftarin kan? Belum lah. Daftarin, cepet sekarang. Ya kan sekarang kan lo nggak IP-nya aja dulu. Lo boleh punya judul sama, isinya apa dulu dong. Oh iya benar. Apalagi mulai Sulan Guritno gitu kan. Ini gue mau cerita nyoba. Gue mau cerita tentang ketemunya nyokapnya ya, dia. Lama ya muter. Lama muter banget ini kita. Oke. Ya. Ini gue ya oke lah. Intinya adalah ketemu di lapangan pedal gitu. Gue pertama kali kenal tahu Wulan itu gue pernah mewawancarai Wulan di acara Red Carpet Fashion tahun 2012. Udah lama banget ya. Lama banget gitu. Akhirnya bisa ngobrol kemarin Lo di Fashion TV kan? MNC Lifestyle. Oh iya. Ya mirip-mirip lah kayak gitu. Tapi emang programnya fashion gitu. Kalau ketemu Shalom langsung lagi latihan sama Coach Armendio ya. Ya, kenapa urusannya pedal semua ya sekarang ini? Iya. Tapi ternyata pedal ada berkahnya juga ya. Maksudnya ada berkahnya. Lu ketemu jadi gue ketemu idola gue di pedal. Ketemu orang. Iya. Ini ya. Kok lu tahu? Ketahuan deh. Ketahuan. Enggak maksudnya ketahuan aja bridging tuh apa. Oh enggak, gue pikir muka gue merah. Enggak, tapi kan kadang-kadang kayak gitu dibuat Kak karena lagi podcast. Oh iya. Jadi gimmick. Trust issue. Fix trust issue. Trust issue dia. Aduh, Aries. Oke, jadi emang ketemu di lapangan pedal. Tapi jujur kalau misalnya kalian bikin pertandingan pedal ibu dan anak atau orang tua dan anak, gue ngejagoin mereka sih. Jujur. Tergantung lagi wangi apa. Enggak, soalnya kan anak-anak yang lain masih pada kecil semua. Lu lawan Gigi, Rafathar masih kecil. Iya kan? Oh iya juga. Mau lawan siapa? Siapa ya? Ada nggak ya yang seumuran Shalom? Iya maksudnya yang umurnya nggak jauh gitu. Iya ibu dan anak. Gue ngejagoin kalian udah. Yang hobi. Gue tahu banget Shalom mukulin kenceng Shalom. Ya karena nggak ada ibu anak yang main pedal bareng Kak siapa coba? Nggak tahu. Nggak ada. Iya bener. Belum tahu. Mungkin ada. Tapi kemarin ada. Kita karena nggak ada yang lain. Iya bener. Nggak ada yang lain jadi nggak ada opsi lain. Nggak ada emang. Ada sih kemarin. Tapi masih kecil-kecil emang. Masih pada kecil-kecil anak-anaknya. Kayak umur 13, 10 gitu. Kayaknya belum. Ya itu sih. Tapi emang jago sih mereka berdua ya. Oke. Kita ngobrol ya. Kita udah mulai ngobrol ya. Kita ngobrol. Oh iya tadi ngobrol ya. Oke. Tapi kemana-mana. Ya banyak nih bahasnya kemana-mana. Oke. Tadi kan sempat ngebahas tentang KTP ya kan. Nggak enak nih bridgingnya ngebahas KTP. KTP pengen ganti foto. Tapi sebagai seorang Wulan Guritno tuh pengen ganti status juga gak sih? Gitu. Karena kan bentar lagi kan menuju umur baru tuh di tahun 2026. Tahun baru, status baru gitu. Iya gitu. Ada kepikiran gitu gak sih? Kalau aku kan memang kepinginnya berumah tangga lagi. Sama lagi pinginnya. Benar. Pinginnya bener. Bener. Pingin banget. Kita nggak tahu. Tapi kan ada orang yang udah memilih kayak karena misalnya udah gagal dan ya kayak misalnya aku kan juga udah punya anak 3 gitu kan. Kayak teman-teman gue tuh udah yang kayak ngapain sih Lan gitu, ribet gitu loh. Mending lu pacaran aja udah seneng-seneng aja karena kan apalagi yang lu cari anak punya. Ya kan kalau partnership atau ya kan nggak harus kawin atau companionship atau temen hari tua gitu nggak harus kawinnya gimana? Nah itu gue pemahaman itu nggak sejalan sama gue. Kalau gue tipenya memang pasangan itu ya harus bersama dengan status yang jelas gitu. Ya nggak tahu kalau gue nanti arah hidup gue ke luar negeri ya. Tapi pertanggungjawaban ya ini buat diri gue sendiri lah. Memang gue memilihnya untuk menikah lagi. Tapi kan pinginnya. Ya ada orang yang kan
udah begini enggak deh, gue emang cuma pengen pacaran aja. Ya, Gitu. ada kok. Gue Ada nggak yang mau kayak kawin gitu. lagi. Kalau gue pinginnya memang kawin lagi, tapi kan nggak tahu. Kalau Shalom sendiri pengennya mama gimana? Manggilnya mama kan ya? Terserah lah. Kakak lah gimana sih? Cocok. Aku manggil kakak juga berarti ya? Emang lu berencana manggil gue tante? Manggil apa? Sayang? Enggak, lu manggil Tante. enggak kan tadi nanya. Ya, emang lu berencana. Masa manggilnya tante gak enak banget? Ya makanya. Nanti boleh pengen minta duit gue. Tante uang jajan. Uang jajan tante beli raket pedal gitu kan. Shalom gimana kalau misalnya nyokap nikah lagi atau mungkin misalnya punya adik lagi Shalom? Ya nggak apa-apa nggak sih hidup mama. Kayaknya mereka happy aja asal gue happy gitu kayaknya. Iya. Kalau punya anak lagi gue pingin, tapi pingin. Nggak tahu terjadi Gak apa. apa kan kalau nanti kalau kan punya udah adik umur lagi udah ada adik-adik aku yang lain yang bakal take care of them. Karena aku udah take care of my siblings. Oh iya. Gantian mereka aku ya kan. Gantian, regenerasi. Benar. Terutama kalau traveling ya. Kan gue tuh nggak pernah bawa babysitter apa segala macam gitu. Jadi At all? Nggak pernah. Set nggak ribet. Iya sih, tadi juga gue mau bantuin lo ngangkat. Nggak, udah biasa. Iya, udah gembolan penuh banget di dua tangan. Gue biasa sendiri. Walaupun misalnya ada asisten, walaupun biasa ada orang manajemen gitu yang ngikutin gitu. Barang yang punya gue sendiri, yang bukan urusan kerja ya gue bawa sendiri lah. Masa dibawain? Gitu. Oke, dikirain gitu ya. Wulan Guritno gitu kan. Ternyata mandiri banget nih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, kita ada game sedikit. Sat. Ini bener ya? Oh iya benar. Oke, gampang gamesnya. Oke. Jawabnya cuman aku banget atau dia banget. Jadi nanti gue akan ada statement. Kalau misalnya aku banget gitu ngomong. Kalau dia banget ya tunjuk. Oh Gitu. iya, Misalnya iya, apakah lebih ke Shalom banget apa ke kakak. Asik. Nanti gue manggil sayang, wah nggak biasa podcast gimmick gitu kan. Padahal mah kepinginnya gitu kan. Seru nih ada ininya cue-nya dari Wulan soalnya kan. Oke. Paham ya? Paham. Gila kayak anak sekolah, paham? Ya, oke. Paham. Jawabnya harus cepet. Iya cepet banget. Siap. Yang pertama. Yang paling gampang baper. Lama kan? Mana suaranya? Aku banget gitu. Aku banget. Aku kira Dia nunjuk banget. dong. Ah. Aku banget. Ini Iya banget deh kayaknya. dia banget. Iya. Gue gak baperan orangnya, dia banget. Baper bukan yang kayak relationship doang ya. Semua hal. Baper banget. Kayak misalnya Iya, dia banget. gampang Kamu tuh kemikir orangnya. Kalau Iya. kalau gue tuh orangnya bodo amat. kayak scene sedih misalnya lagi nonton film. Baru mulai scene sedih aku udah nangis. Udah mikir kemana-mana, oh ini gitu. Dia gampang banget. Cancer ya? Iya. Kan. Lu kok tahu bintang kita sih? Enggak bentar. Enggak, kalau lu gue googling. Karena gue Iya, bilang gue aku ngefans. Cancer, Kan gue ngefans. Cuman pas lu udah ngomong itu, ini sama nih kayak gini nih. Dia Cancer soalnya. Baru mulai lagu. Belum sedih, gue bilang gitu. Santai dulu, berisik. Iya, aku gitu. Perasa. Oh. Baper dalam semua hal. Oke. Baper dalam semua. Oke, next ya. Yang kedua. Siap ya, cepet ya. Cepet loh. Ya kan gue udah lemot. Enggak. Aduh jangan ditua-tuain deh. Kita tuh bedanya cuma 2 tahun loh. Seluruh orang di Indonesia ini memudah-mudahkan gue kan. Sekarang gue mau menua-nuakan gue biar gue gak jadi beban. Kenapa beban ya? Ya gak apa-apa. Sini biar aku pikul aja beban. Oke, nomor 2. Ya. Aku banget atau dia banget ya? Yang kalau capek langsung menarik diri. Menarik diri maksudnya apa? Dari Langsung, society. ya. Aku banget. Nggak apa-apa kalau kamu mau jawab Ya aku banget. kayaknya enggak, aku banget. Aku soalnya orangnya saklek. Iya. Bener. Oh kamu walaupun. Iya, aku kadang. Oh kadang. Ya, nggak bisa Mungkin kan karena cuma- masih- kan cuma 2. Nah gue sukanya Mama banget. ada co-host gue suka nih Mama cakep. banget. Mama banget. Aku banget, dia banget nggak ada. Mungkin kadang karena aku masih- nggak ada kan. Mungkin karena kalau mungkin 5 tahun lagi lo nanya itu, gue bakal bilang gue banget. Oke. Iya kan 5 tahun. ntar Iya, aja. makanya sekarang mama banget. Bentar lagi ya. Sekarang mama banget, dia banget. Iya. Ini kan maksudnya bukan pengen mereka berantem ya. Ini kan Ini nggak games gitu kan. berantem. Iya. Nggak.
Mungkin kayaknya kalau hal itu kayak perjalanan umur deh. Kayaknya ikut semua orang sekarang udah mulai. Ada fase kayaknya kalau di umuran dia gitu kayak FOMO ya. Jadi walaupun sebenarnya mungkin lagi nggak enak gitu situasinya gitu. Tapi tetap maksain untuk pergi. Biasanya kalo kita gitu. kan enggak, bye. Sekarang udah mulai enggak. Sekarang udah kayak capek banget kayaknya enggak deh. Oke. Sekarang. Oke. Terjawab ya. Tapi masih dia banget. Padahal suruh jawab dia banget, aku banget kita panjang ya. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ini ada tulisannya kok, wajib jelasin alasannya. Nggak apa-apa, bagus. Ada tulisannya, gue baru baca soalnya. Sumpah gue baru baca. Ini jadi gue nggak tahu ini games ini tiba-tiba ada di situ. Oke. Next. Yang paling keras ke diri sendiri. Dia banget. Aku banget. Dia banget. Kenapa? Enggak apa-apa, mama banget aja. Single fighter. Yes. Keras banget. Nggak terhadap diri sendiri. Iya, karena kan aku punya target dalam hidup. Kalau aku masih santai gitu, and di dunia ini yang fast pace sekarang, tapi sekarang aku udah di titik bisa slow down. Yang tadi kayak aku bilang narik diri, ini saatnya gue untuk narik diri, ini gue capek. Nah kalau mungkin beberapa tahun lalu enggak, semua sekarang aku udah bisa narik diri, tapi tetap diatur, targetnya tetap terjadi. Misalnya seharusnya nih setiap hari ini yang gue lakukan step, tapi tiba-tiba di hari ke-5 atau ke-7 gitu kayak kok gue capek ya, gue istirahat dulu deh, bisa gitu. Tetap. Jadi target harian pun ada ya, mau ngapain gitu ya? Ada. Lo mau lihat ini gue? Apa tuh? Jadwal harian ini bukan hanya pekerjaan ya, apa yang harus gue lakukan dalam jadwal harian. harian. Misalnya baca buku, ditulis semua tuh setiap hari. Apa yang tuh? Kasih lihat kamera situ. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Nih perharinya. Ini kalau diklik lebih banyak lagi tuh. Apa tuh? Satu klikan itu ada 3. Ada kadang 5, kadang 6. Coba yang paling banyak. Tuh ada olahraga, meeting, rambut. Oke, coba abis podcast dari tempat gua kemana kita? Ada yang sedikit. Oke, yang seumur hidup gua begini. Yang hari ini nih, abis podcast tempat gua kemana kita? Udah dong istirahat. Kemana kita? Kemana lagi lo? Nggak, gue tadi kan ngajakin pedal. Sumpah gue lagi, gimana sih lo udah 1 minggu nggak pedal? Hari ini sama udah ya kan, 1,5 kayak, minggu gitu. Aduh gitu, pengen pedal gitu. Mau bikin kan udah nggak ada kerjaan nih hari Ginger ini udah tea. 3 podcast. Gingerbread buat kan besok buat sebentar lagi Christmasan. Mau trial bikin gingerbread di rumah. Oke. Biar nggak gosong. biar nanti pas hari H enak. Kan nanti Trial and error dulu. Iya, Jadi selama ini belum pernah bikin nyokap lah, masa gue males gue. Tapi kita bantu gitu kan. Jadi nanti gingerbreadnya udah jadi, yang anak-anak kecil kan suruh dekor-dekor. Nah kalau gingerbreadnya jelek kan anak-anak itu rempong banget ya. Iya. I don't want this gingerbread, so ugly ini, gosong ini gitu, harus perfect gingerbreadnya. Mau itu, hari ini mau itu. Oke. Jadi nggak ada pedal hari ini kita. Oke. Yang kelihatan kuat tapi sebenarnya paling rapuh. Aku banget. Aku kuat banget. Kuat bukan berarti nggak bisa menangis, nggak bisa sedih, enggak. Tapi gue memang dilahirkan kayak gue juga bingung, kok gue bisa kadang-kadang ini kalau dia nggak. Aku sering menahan semuanya sendiri sampai aku dar gitu. Nggak pernah cerita ke sahabat-sahabat. Biasanya kan kalau cewek kan punya sahabat-sahabat gitu soalnya. Aku belajar lebih mending kita usahakan sendiri dulu sampai nggak bisa baru cerita. Nyampe mentok banget udah nggak kuat. Karena sering disakitin. Misalnya ngomong terus nanti omongannya keluar gitu. Kan kamu berarti itu berdasarkan trauma. Ada traumanya. Takutnya kita curhat apa tiba-tiba kok orang lain karena lagi kan dia perasa orangnya. Kalau gue mau ngomongin apa bodo amat gue terabas aja udah gitu. Paling beneran orang terdekat banget aja paling 1-2 orang mentok. Tapi itu bagus juga, jadi nggak banyak jadi kamu jadi terasah instingnya. Kayak dan cerita bukan yang kayak harus gimana ya, cuman kayak untuk ngelepasin aja gitu. Tuh gitu nih caranya nih, dikasih tips nih sama senior cancer.
Gitu. Cancer juga. Iya dia cancer. Dia kalau misalnya ada masalah dipendem mabok abis itu. Kadang-kadang nyampe ngejoplak-joplak di sini, megang handphone nangis. Gue kaget pulang-pulang kerja, kenapa lu nangis? Gue bilang gitu. Tuh botolnya tuh ada di situ di Terus sendiri. pasti jawabnya gak bapak. Iya tapi Gitu. Oke. Tapi nangis ya gimana nggak sinkron. Next, yang paling susah bilang, aku butuh bantuan. Aku banget. Dia banget. Mungkin karena udah sumber hidup kebiasaan mandiri. Iya, Asam garam kehidupan kali ya, iya. udah Kalau dirasain. minta tolong orang nggak pernah sih sampai detik ini. Iya. Nggak pernah. Pokoknya yang bisa mama lakuin sendiri ya pasti dilakuin sendiri. Nggak pernah minta tolong. Bener. Tanya teman-teman aku pernah nggak dimintain tolong Wulan? Nggak. Even minjem baju nggak pernah. Jadi makanya aku marah banget kalau anak aku minjem baju. Atau minjem baju. Dan gak dikembaliin, intinya itu kan. Iya. Kayak jangan ngerepotin orang gitu. Emang gue rada unik. Ya, ini baru sih gue jangan minjemin baju. Terus gue langsung mengingat, gue sering banget minjem baju kakaknya dia zaman gue kecil. Begitupun sebaliknya. Iya pernah nggak ya minjemin? Kalau minjem baju di desainer buat red carpet. Oh ya itu mah, itu kan emang beda dong. Iya nggak maksudnya Beda kayaknya dong. mungkin pernah minjemin tapi gue nggak biasa aja gitu kayak minta tolong orang gitu. Terus tiba-tiba di sini ada yang komen, Wulan sorry, waktu tahun segini gue minjem baju lu masih ada di gue, ada yang komen tuh tiba-tiba. Dan lu udah nggak inget. Tapi kalau minjemin baju orang, kalau orang mau minjem sih nggak apa-apa. Tapi guanya nggak pernah minjem. Oh, oke. Pernah dipaksa. Dipaksa. Jadi Pinjem baju gue gitu. enggak kan temen aku. Kan temen gue tuh Tante Karina gitu misalnya. Kan aku kan dulu gue tuh bukan cewek yang seneng belanja gitu. Jadi masalah lagi. Bohong tadi kedengeran tuh Bener, sama CCTV. bener. Itu dia tadi. Shalom. Kakak, aku tadi habis belanja ini loh. Semua warna aku beli. Intinya kenapa nggak suka belanja itu nggak suka ngantri bayar. Jadi misalnya dia udah misalnya ke toko nih, udah ambil baju ngelihat antriannya panjang, nggak jadi deh buy. Iya. Gitu. Gue nggak suka kayak gitu bikin gue Dan nggak pernah nyobain baju. Dan gue udah tahu apa yang gue mau. Kalau misalnya nggak muat ya udah diemin aja. Gue nggak kayak perempuan yang belanja pengen ini nggak. Gue pengen punya tas ini item ini. Gue udah tahu apa yang gue mau, apa yang gue perlu, udah gitu. Pergi ke sana beli itu doang. Iya. Nggak ngeliat yang Tapi lain. kalau lihat antrian nggak jadi. Kalau misalnya aku lagi dibelanjain gitu waktu masih kecil gitu kan, sudah antriannya panjang, udah deh kamu aja dan aku nggak jadi gitu. Kan bisa minta tolong. Ini anterin deh. Enggak juga. Tolong siapa? Kalau di luar. Iya kadang-kadang ya udah aku anterin mama. Iya. Kalau Bisa bisa gue gue duluan ke resto. Kayak itu bukan hal yang penting buat diri gue gitu. Jadi kalau nyusahin gue enggak deh. Suruh ngantri ini enggak deh nggak usah. Sama sih. Nggak suka ngantri. Sama gue juga nggak suka Makanya ngantri. gue tuh bingung sama Kayaknya nggak ada yang suka ngantri, tapi maksudnya kita kepin beli sesuatu. Iya. ya udah ada orang yang rela-rela antri demi barang apa tuh misalnya lagi baru keluar baru. Ya, Iya. tapi kan ini konsepnya Barang, lagi belanja normal terus aja. makanan tuh yang di Blok M tuh lagi banyak viral nih. Ahoy Tapi juga makanan aku mau ngantri kalau yang gosipnya gosip. Makanan ada gosipnya ya? Kalau Ini beritanya lagi viral. kabur itu mau mama antri. Tapi nggak baju. orang ngantri. Apa? Mama nyuruh orang ngantri. Antri nanti kalau udah deket telepon saya. Gak apa-apa itu kan ada ini joki antri. Gue punya joki antri. Iya kan? Ada. Tapi yang langganan. Iya. Ada gue langganan joki antri ada. Sumpah. Ini seriusan? Lah, Iya benar. Oh seriusan? Seriusan? tugasnya dia cuma buat ngantri. Sorry. Gue dulu pernah punya. Lu gak percaya? Gue pernah punya, enggak, gue percaya. Gue pernah punya joki antri tapi untuk sepatu doang. Lu joki antri. Tapi itu normal. Kalau Untuk apa? makanan. Kalau Ya Allah repot banget. lagi viral-viral tuh kemarin kan waktu Blok M awal buka banyak. Itu kan ngantrinya dari ujung ke ujung. Gue kepengen banget tuh cheesecake, susah banget dapet. Gue bilang gue gak mau tahu ya kan lu gue bayar. Lu antri deh tuh gue bilang. Kata dia, Bu, ini udah 4 jam belum nyampe-nyampe. Ya Allah kasihan. Lah gue bilang kan tugas lu, gue juga syuting berjam-jam, gue diem aja nunggu kadang 8 jam Iya. apa gitu gak masalah kan. Bagian dari kerjaan. Job kita desk. nikmati. Iya, iya, Itu iya. cheesecake apa tuh waktu itu viral banget, buset deh. Terus roti floss apalah itu Yang ngembang-ngembang itu. Ya, jadi gue punya joki antri. Tahu kan? Tahu. Gila sampai makan.
Emang hobinya makan ya? Suka Tapi berdua. emang iya. Berdua? Iya. Oh oke, nggak kelihatan ya hobinya makan mereka ya. Makanya kita olahraganya kayak orang gila. Iya lagi. Karena sebenarnya tulangnya gede, sebenarnya badannya tuh bujel-bujel. Lo tau gak Bujel apa sih? Kalau bahasa Bongsor kalau orang kali Jawa mungkin. tuh bilang ih bujel-bujel gitu tuh. Bujel gitu. Gak ngerti juga. Mungkin Bulet-bulet bongsor gitu kali lah, ya, bulet-bulet gitu. Sebenarnya tuh kita bulet-bulet. Berisi. Bulet-bulet, ada kan tipe nih kayak gini nih jempol bujel, ini jempol langsing, bujel gitu. Ya gue juga bingung. Gemoy deh. Gemoy. Gemoy di mana? Ini jarinya pada panjang-panjang. Gemoy. Sebenarnya kalau nggak dijaga gemoy. Iya, gemoy. Oh kalau nggak dijaga. Sebelum gue ketemu lo gue gemoy. Kok jadi gemoy sih? Aduh. Ini kayak kampanye terselubung deh. Iya. Gue juga tiba-tiba inget sama lagi inget nih. Oke, next. Panjang nih. Nomor berapa tadi ya? Oke. Kalau lagi marah, siapa yang langsung meledak? Dia banget. Aku banget. Ini semuanya satu arah ya, mereka kayak udah tahu each other gitu, nggak ada yang aku, dia gitu, nggak ada. Ini semuanya sama. Dia kan mendem orangnya. Kalau aku kan Langsung. Sumbu pendek. Bukan sumbu pendek, untungnya kalau Aries itu mungkin rilisnya cepet gitu. Jadi Kayak langsung langsung aja aja sampein gitu. Kan tubruk aja gitu. Ntar urusan belakangan diberesin. Tubruk. Serem juga emak lu. Wah nggak mau punya masalah gue kalau gitu. Takut ya. Hah? Kan tapi kan sekarang Takut. seiring dengan waktu kan orang kan ya kan emang Aries gitu, nggak cuman gue. Iya. Tapi seiring waktu dengan perjalanan hidup kita udah bisa ngatur gitu. Dimana emang pantas untuk meledak langsung, dimana untuk diem. Gue pengen ngeliat. Dan nelaah. Gue pengen ngeliat sih Wulan kalau marah meledak itu tuh Nggak kayak pingin gimana? sih lu. Hah? Nggak Nggak, maksudnya jangan sama gua. Pengen lihat aja gitu, misalnya di mana gitu kan. Tapi gue tuh orangnya maksudnya gak pernah marah. Gue tuh orangnya nerimo, kalau kata orang Jawa nerima. Siapa tahu Tapi gitu kan. kalau kesenggol dikit, Nah. jangan deh gitu. Tapi kalau Soalnya kan selama ini gua nggak pernah ngeliat di sosial media manapun. ya ngapain gue marah bersosial? Bukan, maksudnya kan zaman sekarang orang kalau misalnya ada apa-apa ngevideoin gitu. Siapa tahu aja mungkin kedepannya gue ngeliat Wulan. Meledaknya pada porsinya dan nggak yang ke random Biasanya people juga sih. Karena lagi marah banget, emang bener-bener sangat kecewa biasa. Kalau enggak mah enggak. Ada tetap kalem ya gitu. Iyalah kalau enggak. Siapa tahu gue ngeliat Wulan gitu marah-marah di Lagi lapangan ngantri pedal. gitu atau enggak lagi ngantri. Atau mungkin di lapangan basket marah-marah gitu kan. Sebenarnya orangnya calm kok, tapi jangan kesenggol deh gitu aja. Oke. Very calm. Very calm. Oke, next. Nah, ini nih sambungannya nih. Kalau lagi marah, siapa yang diam tapi lama sembuhnya? Apa gimana? Oke, kalau lagi marah, Dia banget. siapa yang diam tapi lama sembuhnya? Aku banget. Dia banget. Kepikiran. Lama banget capek deh. Mending kayak mama. Langsung keluarin aja, susah amat nih, bingung ya. Ini kayak lagi podcast parenting ya. Kayak lagi parenting loh. Kalau aku mungkin kebanyakan teori. Siapa pengen punya kakak laki-laki nggak? Enggak sih. Oh ya udah. Kalau punya kakak laki artinya anak gua ada dong, anak laki nggak ada. Ya ini lagi menyalon nih. Jadi anak. Anak tertua. Gitu. Mungkin kebanyakan teori kayak bakal gini padahal enggak gitu. Kebanyakan kepikiran. Mikirin orang lain gitu, gimana sih? Enggak juga. Gimana ya? Gitu deh. Apa tadi pertanyaannya? Mamanya sambil ngeliatin. Kenapa nih anak gue nih? Kenapa nih? Tadi pertanyaan apa? Oke, pertanyaannya kalau lagi marah, siapa yang diam? Aku diam. Tapi lama sembuhnya. Aku. Kan ada yang diam tapi ya udah sembuh gitu. Iya itu, aku pendem. Misalnya kayak udah Jadi mendem pikiran. Iya. Pikirannya kemana-mana makin jadi lama. Mending dikelirin saat Tapi itu sekarang udah belajar kayak kalau misalnya kecewa atau marah aku langsung sekarang. Langsung gitu. Sekarang. Berarti kalau Wulan Tapi tetap ditunda 2 hari dulu baru marah. Tetap dulu sih berminggu-minggu bisa. Kayak itu ngedelay marah gak enak banget ya. Emosinya kayak Berarti nanggung. selama 2 minggu itu hati kamu gundah gulana dong. iya. Tapi sekarang kayak Ngapain kita nyiksa diri? Iya. nah itu dia aku Yang juga harus nggak kita mau. pikirin diri kita, bukan orang lain. Bodoh amat orang lain. Pokoknya
ini rilis nanti baru kita benahi. Nah biasanya aku banyak mikirnya yang kayak ini pantas dikeluarin, ya gitu-gitu banyak kayak gitunya. Semuanya ngerti kan? Ngerti kan? Enggak ngerti kan? Lu relate. Semuanya pantas untuk dikeluarin karena apa yang lo rasa itu udah nggak usah dipertanyakan lagi, itu rasa yang sebenarnya. Iya, jadinya lebih yang kayak ini marah nih. Terus mungkin gue harus tidur dulu biar tahu marah gue tuh seporsi apa, biar nanti penyampaiannya itu yang pas juga ya kan? Ampun, halus banget. Iya, kayak gimana cara ngomong. Tapi kayaknya nggak semua cancel gitu deh. Jadi apa tadi lu bilang apa supaya orang bikin sakit hati orang lain. Iya. Ya itu benar juga, itu benar. Oh, lu berarti termasuk people pleaser apa? Nggak salah juga. Atau nggak lebih nggak mau memperburuk suasana, ya nggak sih? Ya. Sebenarnya bagus juga ya. Iya bagus juga sih. Kayak Tiba-tiba Ulan jadi bijak. Ya sebenarnya bagus juga ya. Iya mereka sekarang kan juga belajar kan takutnya kan misalnya kita marah sama orang dan ternyata kemarahan kita itu nyakitin orang gitu. Dan sebenarnya kita nggak sadar kemarahan kita itu berlebihan karena sebenarnya bukan marah sebenarnya atau marah karena kejadian atau kejadian sebelumnya. Tapi trauma kita yang terekam di memori kita jadi akhirnya menyakiti orang lain. Makanya itu bagusnya kita untuk diem dulu. Dia paling tidur dulu semalam. Diem tuh ya semalam boleh, nggak lebih dari semalam sih Kak. Iya. Kalau semalam enggak, bener. sekarang udah enggak. Kayak semalam atau beberapa jam itu kita diem dulu, kita hold it back, kita berpikir ini marah gue nyata sekarang apa kemarahan ada trauma-trauma sebelumnya. Nah biasanya kenapa nahan? Seminggu. Biasanya kenapa nahan? Karena aku lebih suka ngomong langsung daripada ini ngechat. Jadinya yaudah tunggu sampai ketemu dia lagi. Tahu deh ketemunya kapan. Pas ketemu udah santai. Ya, berarti sabar mendem banget. kan. Tapi jatuhnya mendem, jadi nggak bagus. Tapi nanti kalau udah mendem itu kan nanti ngededek tuh. Ngededek lagi. Nanti ada ke-trigger pasti. Iya, maksudnya itu kan nanti kalau misalnya pas ketemu nih udah. Terus nanti tiba-tiba kejadian lagi. Nah, dedek-dedek yang kependem ini tuh memuncak lagi nggak? Diemin dulu sehari tidur. Aduh nih cara ngomongnya gimana? Ngomong kalau kejadian lagi gitu. Ribet deh udah jangan mikirin. Emang ribet jadi aku psikolog kok. Emang udah ke psikolog juga. Kayak ribet. Tapi pasti kan kalau dia nih kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kan pasti ada trauma-trauma yang dia nggak sadarin. Mungkin ya. Yang mungkin karena perceraian aku dulu apa gitu-gitu kan. Walaupun maksudnya dia cukup kasih sayangnya dari aku, tapi mungkin juga ada, kita kan kadang-kadang sebagai ibu atau siapapun ya, atau mungkin dia ada trauma di sekolah atau sama temen ataupun mungkin sama aku yang aku nggak sadar, mungkin ada satu kata apa, anak kecil kan ngerekam tuh, jadi aku bilang Kak nggak ada salahnya ke psikolog gitu, aku juga ke psikolog, nggak ada salahnya gitu, kita ngobrol jadi kita aware, ya Allah ternyata gue tuh begini-begini, sikap gue begini-begini itu bukan, nah itu kan kalau dihilangkan kita kan jadi lebih enak. Menjalankan hidup ke depan, kita bersosialisasi, bekerja gitu. Untuk kita tahu trauma kita, jadi kita aware. Traumanya mah nggak akan hilang. Kita jadi aware aja gitu. Jadi kita bisa regulate gitu. Oh, entar dulu nih kayaknya trauma gue nih gitu. Sekarang aku udah bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk Ulan sendiri ada nggak sih? Maksudnya kan lu udah realize nih sekarang kan. Ada nggak sih cara parenting lu yang lu ngerasa kayak, aduh gue ada salahnya nih gitu? Yang gak cuma ke Shalom gitu ke anak-anak yang lain? Ada lah pasti. Ada kan setiap, ya mungkin akhirnya yang paling sering dapet trauma mungkin dia ya. Karena kan kita trial jadi ingat gingerbread. Trial and error. Iya sebagai ibu kan baru maksudnya. Dan sekarang kan mental health issue ini kan baru marak berapa 10 tahun terakhir. 2000-an lah, 2000-an. Terus parenting gitu, jadi kan kita jadi aware nih cara parenting yang baru, yang lebih healthy, yang maksudnya membebaskan anak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk grow gitu kan. Kalau dulu mungkin caranya berbeda dan mungkin aku bukannya ya I own it gitu, apa kesalahan-kesalahan aku I own it, tapi mungkin kita juga orang tua dulu gitu, mungkin orang tua aku juga taunya begitu gitu, ngerti nggak? Kan cara dulu, mendidiknya beda. Dulu belum ada sosial media, belum ada digitalisasi, jadi kan cuman taunya dari mulut ke mulut, mulutnya dari mana? Ya dari yang atasnya lagi, neneknya kah, orang tuanya kah gitu. Sekarang aku menyadari misalnya kan karena kita udah tahu nih,
ya Allah dulu berarti gue gini ke Shalom, duh salah juga ya gitu. Yang mana coba yang mana? Satu aja coba. Ada yang ingat nggak? Siapa tahu Shalom kayak enggak mah nggak masalah itu sih gitu. Siapa tahu. Apa ya? Tiba-tiba jadi psikolog gue. Lagi di ruang psikolog deh. Apa ya? Kalau yang dari aku pribadi ya, atau dari kejadian yang tidak diinginkan tapi terjadi kayak perceraian aku, itu mah udah pasti ada. Iya, itu pasti. Kita nggak dari ulannya aja deh. Misalnya cara apa gitu? Cara ngedidik atau apa, pernah salah ngomong apa gitu kan? Tadi kan takutnya Shalom merekam itu waktu kecil tapi Shalomnya sendiri nggak sadar. Apa ya? Siapa tahu kalau misalnya inget kayak nge-recall kan, gitu. Atau mungkin dari Shalom. Pasti ada. Atau mungkin Shalom ada yang inget nggak? Kan ada tuh yang memori waktu kecil atau apa gitu kadang-kadang masih ada di benak gitu. Apa ya? Aku pernah ngebentak kamu nggak? Nggak pernah sih. pernah. Oh pernah. Iya, ya pasti ada misalnya lagi marah banget gitu kayaknya ya. Yang sekarang kita pelajari sebagai ibu itu kan anak itu kalau dibilangnya nakal beneran. Tapi kan kalau cara mendidik dulu, jadi kayaknya itu deh dulu. Sekarang kan kita switch gitu. Malah kita harus ngomongin yang baik-baik. Caranya itu tidak memberitahu apa kesalahan dia. Kalau dulu kan memberitahu kesalahan ini ya kamu nih gini ya. Oh iya. Oh. Kayaknya gitu. Nah sekarang kan udah shifted, kita tahu bukan kesalahannya yang tapi dibelokkan, tetap ngajarin ini lo salah loh gitu. Iya. Tapi caranya dan penggalan kata-kata itu berbeda. Nah mungkin kata-kata cara aku yang dulu yang menjabarkan ini kamu tuh gini ya gitu. Itu yang salah kayaknya. Oke. Cara yang salah. Dengan zaman sekarang kali ya. Iya. Ya. Udah ada upgradean lah zaman sekarang iOS parentingnya ya. Iya, udah iya. Ya kan gue nggak ngerti, gue belum pernah jadi bapak cuy. Iya. Pahami lah, tolong lah. Aku juga Udah bingung itu. Gitu. Makanya kan ini belajar sama kakak ya kan. Kita juga masih belajar dong. Iya, sama-sama belajar kita ya nanti. Iya. Nggak, maksudnya kan ya dia belajar di rumahnya, gue belajar di sini gitu. Oke, jadi sebenarnya gimana sih hubungan ibu dan anak kalian ini tuh? Santai. Normal aja. Tapi kelihatan tidak normal sih menurut saya. Gak normal gimana? Karena gini, kan ibu. Soalnya mungkin yang anak. menurut kita normal, menurut orang lain Iya, nggak normal. kita nggak karena perlu- beda. Nih, ini ibu, ini anak. Our normal is Temen-temennya sama. Iya Oh juga iya ya. juga sih. Itu kan nggak normal, itu keren. Oh iya terima kasih. Iya dong. Nggak tahu aku kayak belajar Gue aja temen mama gue nggak tahu gue siapa. kayak temenan sama orang yang lebih tua, maksudnya lebih umurnya lebih ya bukan tua ya, gue nggak ngatain Itu lo juga tua. bukan disengaja ya kak. Iya, nggak sengaja. Semuanya nggak sengaja gitu. Kayak lebih banyak belajar, terus nggak tahu ya kalau sesama umur atau yang kayak lebih muda daripada aku tuh objektifnya beda. Kayak misalnya kalau berteman sama orang yang udah berumur atau yang udah berkeluarga, aku punya banyak teman yang udah punya 2, 3, 4 anak dan jadi banyak hal yang bisa dipelajarin soal hidup, soal apa, kayak lebih valuable gitu friendshipnya. Dan ya semuanya seru nggak juga sengaja kayak terjadi bukan karena ini teman-teman gue mau gaul dong sama lu pada gitu. Enggak gitu. Nggak, soalnya sampai bikin bisnis aja bareng. Terus dia juga kayak Ya kan? main dong sama teman-teman mama, nggak gitu. Iya emang iya. Dan teman-teman aku yang memang nggak maksudnya nggak masuk main sama kamu ya masuk, teman-teman dia yang nggak masuk main sama aku ya nggak, yang cocok ya cocok gitu. Jadi Dari nggak sengaja, organik aja gitu berarti. organik ya. Iya. Oh, dikirain kayak Shalom main ya sama teman mama gitu. Mama main ya sama teman Shalom gitu. Enggak ya? Enggak. Oh. Oke, kalian kan dicap sebagai seorang yang perfect. Buset, masa? Ya untuk gue sih gitu. Oh gitu. Anjay. Hah? Serem banget. Netizen, kan gue mewakili netizen ceritanya. Nah itulah ya makanya netizen. Kayak Wulan perfect, Shalom perfect gitu. Masa sih? Tapi serius, banyak ini yang komen. Nanti di saat kita ada flaws, jadi kecewa. Kalau misalnya kita dianggap perfect gitu, kayak kemarin kan pernah ada kejadian gitu. Yang viral tuh kulit gue sempat breakout yang terparah dalam hidup gue dan itu terpampang nyata. Terus jadi kecewa, kok Wulan
ternyata mukanya gitu lah. Emang kenapa mukanya gitu, gue manusia, emang gue boneka gitu kan. Tapi ya itulah, jangan dianggap perfect kan, semuanya sama. Kebetulan aja kan aku kerjanya di industri ini gitu. Ya, yang kan selalu terpapar sama kamera lah ibaratnya gitu. Tapi kan nggak kita nggak seperfect itu juga. Ya misalnya siapapun itu ya. Ya betul kan, nobody's perfect gitu kan. Tapi kalian dicap sebagai wanita-wanita perfect. Tapi dari kalian sendiri nih, ada ketakutan apa sih terbesar kalau dapat image seperti itu? Ya selain takut lah. Selain kayak tadi nih Wulan kan sempat bilang kayak kemarin sempat breakout muka segala macam. Sebenarnya nggak takut sih, tapi yang kayak ya itu kalau misalnya flaws-nya ternyata misalnya kelihatan gitu ya udah nggak sih, aku sih ya udah aja. Kayaknya kayak ya mau gimana, I'm human. Ya balik lagi, ya itu penilaian orang mau menilai perfect, orang terus nanti kecewa dengan perjalanan hidup kita yang mana gitu. Ya itu rasa mereka, bukan rasa aku kan gitu. Yeah. Jadi rasa mereka nggak usah membuat gue untuk berpikir atau jadi kepikiran karena itu gitu. Let it be aja deh gitu. Kalau nggak repot banget hidupnya. Iya, kalau kita ngikutin apa yang netizen mau yang kayak to be perfect atau apa kan juga beres-beres. If they think we're not perfect juga, misalnya ada di satu titik kayak kok Wulan ternyata gitu atau kok kayak gini kayak gitu, nggak apa-apa juga gitu. Nggak masalah juga. Makanya akhirnya kemarin juga gue akhirnya kasih lihat, karena kan waktu makanya ini salah satunya, akhirnya gue berpikir gue nggak mau ngebebanin diri gue gitu, capek gitu. Jadi pada saat kemarin viral itu terus sempat ada maksudnya ada pro dan kontra. Kayaknya itu diedit deh kulitnya emang begitu karena buat peran. Kayaknya it's the makeup gitu, kayak makeupnya jago banget. Ada yang bilang itu kayak kulit dia yang sebenarnya. Akhirnya that's why I came out bilang enggak, itu kulit gue, memang itu gue gitu, karena supaya orang, padahal itu udah ada yang ngebela ya pro dan kontra ya, tapi lu tetap kayak ya udah just being me. Iya, ini gue enggak, dan it happens gitu. I'm only human gitu. Gue bukan boneka gitu. Jadi biar sekarang malah jadi lebih enak, lebih santai. Lebih santai sekarang, maksudnya kayak di dulu tuh di Instagram kalau lagi breakout gue suka kayak di Parisin, tau gak sih? Paris tahu. Sekarang enggak, ya kan kakak lihat sekarang mau aku ada merah-merah apa bodo amat. Jadi sekarang gue malah lebih natural tuh, cakep kayak, tuh, benar-benar. Pada saat muka gue mulus-mulus, pada saat nanti muka gue mulai ada keriput ya begitulah gitu. Udah nggak. Kalau kemarin mungkin ada beban, gak boleh kelihatan kalau pas lagi breakout gitu. Ada loh temen gue udah cakep. Sebelum di Parisin dia pakai 360. Oh, terus abis itu di Parisin lagi? Enggak, belum selesai. Di save. Masuk Paris lagi 360, udah 720 tuh. Ya kan? Buat masuk apa? Instagram, di Parisin gitu. Lah apa enggak kayak boneka Ling-Ling kalau begitu? Lah, temen gua itu. Cowok? Enggak dong, cewek gitu. Ya mungkin kalau 360 diapain ya gue nggak tahu. Aku pun dulu pori-pori nyampe hilang tuh. Aku juga dulu insecure, maksudnya kadang-kadang dengan kulit, tapi kayak ya udahlah, semua orang juga nggak ada yang sempurna kulitnya. Kalau sempurna ya mungkin bisa ke Korea atau apa maksudnya. Iya benar. Kadang ngerasa kulitnya lagi bagus, tiba-tiba besok muncul gede satu, tapi kan ya udah, it's human. Iya. Tapi kalau kita mau memuasin semua orang, kitanya yang capek. Betul, setuju. Capek loh, itu 360 capek itu 360 di save, balik lagi ke 360 di save. Nggak tahu gue. Ada beauty cam gitulah. Kayak bikin udah lu nggak usah, udah bagus gini udah. Langsung aja posting. Nggak usah di 360-in. Kayaknya itu 10 menit tuh kalau misalnya satu foto digituin. Oh iya. Cukup ini 360. Paris lagi, 360 lagi, Paris lagi. Ling-Ling dong. Lo tau boneka Ling-Ling gak? Yang bener-bener porselen boneka Ling-Ling. Tahu. Kan mukanya kayak gue nyampe marah-marah ke temen gue, ngapain sih lo udah cakep juga gitu. Terus dia ya udah biarin sih bang, namanya juga namanya. Ya udahlah, nggak bersyukur lo, gue bilang gitu. Jerawat aja kagak ada. Yang penting udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu gitu. Oke. Shalom. Gue pengen tahu gimana sih rasanya jadi seorang anak Wulan Guritno? Kenapa sih semua orang kayaknya udah biasa deh. Dulu sih kayak SD, kayak SMP tuh beneran I hated it.
Nah, ini kan maksudnya gunanya. Bukan karena mamahnya, karena dia kena dampak banyak the attention I get gitu. Oke. Kayak- Shalom emang dulu emang gak suka attention. Enggak. Makanya kan tadinya nggak mau jadi aktor. Karena nggak suka dapat ekstra apa sih? Privilege or ekstra perhatian. Oke. Sama mungkin ini begitu ada social media, mereka kan bisa sembarangan berbicara tentang kita gitu, posting apa di komen apa gitu. Tapi kalau misalnya omongan orang aku sebenarnya nggak peduli, tapi yang kayak the attention aja sih dan having no privacy. Makanya apalagi dulu masih kadang-kadang muda sampai banget sekarang ya. juga masih ke bawah, kayak sukanya tuh kalau ngepost tuh kayak nggak ada tulisan, nggak ada lokasi, ke bawah aja sampai sekarang. Oh iya. Kayak ngepostnya late post. Ya. Tapi kan dengan pekerjaan yang sekarang kan nggak bisa kayak gitu, jadinya lebih kayak fleksibel. gimana caranya tetap karena if we don't give misalnya kan mereka kan juga mau tahu kita kesehariannya ngapain apa. I still do, tapi maksudnya late post atau apa. Sama kan kejadian waktu pas lu lagi di Bali. Lucu nih lapangan pedal, ayo main. Ya gue udah pulang gitu liat bos. Jadi selingsing. Iya. Gue ke Bali lagi nyari siapa ya teman main pedal. Wah ada Shalom sama ini kan. Set, gue chat dua-duanya. Ya itu late post kemarin ini udah di bandara. Tapi sebenarnya Asem. bukan maunya late post juga, kadang-kadang kalau liburan atau apa tuh kepinginnya in the moment. Ya. Nggak yang ngepost terus tetap ngepost sih, kadang-kadang kayak di hari itu juga ngepost sesuatu, tapi bukan yang mendedikasikan diri untuk ngepost di saat itu juga enggak. Soalnya lebih kayak kalau liburan kepingin in the moment, iya menikmati gitu. Oke, apa sih yang paling nyebelin dari seorang Wulan Guritno? Lihatnya ke sini dong. Ke perfeksionisannya. Perfeksionis. lumayan loh. Ya lu lihat aja kan schedule gue kan tertata. Ya Allah ribetnya ya Allah. Dulu mungkin aku memaksakan, aku berpikir kan, tapi balik lagi orang tuh punya cara masing-masing sebenarnya. Tapi udah a lot better sekarang. Ya karena sekarang a lot betternya karena aku baru mempelajari dan memahami nggak bisa menuntut orang sama kayak kita. Dulu aku menuntut orang untuk kayak aku. Jadi yang stres gue sendiri di kantor gitu. Kok kerjanya kayak gitu. Kalau gue kan tek semua tertata. Wah, gitu kan. Jadi gue menuntut staff gue semua untuk begitu kan nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi memberatkan gue, menyusahkan gue. Sedang sekarang gue lepas, lo terserah mau kerjanya kayak apa, pakai cara masing-masing. Pokoknya gue result ya. Dan itu gue jadi lebih tenang, dan termasuk ke anak-anak, serah lu mau karakter kayak bodoh amat, gue nggak mau memberatin diri gue. Nah dulu mungkin itu kali ya, keperfeksionisannya gitu. Oke, kalian kan kalau misalnya dibilang nih, ibaratnya ibu dan anak udah kayak bestie, ya kan? Ya, teman-temannya aja udah bareng tadi udah mulai nyampur gitu kan. Kalau curhatan gitu, curhat nggak sih ke mama atau mungkin siapa tahu Wulan curhat ke Shalom juga gitu mengenai pasangan mungkin gitu. Curhat. Kalau Shalom cerita. Cerita dong. Kalau Wulan cerita ke Shalom. Cerita lah, kayak misalnya apa hal-hal yang orang-orang nggak tahu, pasti anak-anak aku tahu. Kayak aku disakitin temen aku atau siapa, aku kasih tahu kok. Ini aku gini, mampus gimana lu. nih? Maknya tahu lu, mampus lu. Tahu dong. Mungkin bukan cerita yang gimana kayak kalau mungkin ya menurut aku, karena kan aku pernah seumur dia pernah kalau kita cerita ke temen mungkin bisa lebih leluasa gitu. Kalau anak kadang mungkin ke ibu takut ibunya nggak tahu pikiran anak apa ya, tapi ya takut kalau misalnya cerita ke ibu nanti ibunya kayak wah mana sini gue samperin gitu kan. Ya mungkin nggak tahu kan? ya. It happens kayak gitu, terjadi gitu. Jadi tapi rata-rata tahu gitu. Shalom dan anak-anak aku yang kecil juga tahu, misalnya hal-hal yang orang-orang di luar sana nggak tahu, mereka tahu. Nggak ada yang aku tutupin. Oke, kalau misalnya lagi curhat itu kan biasanya kalau nyokap ke Shalom ngasih ujangan wajar. Pernah nggak Shalom ngasih ujangan ke Wulan? Pernah juga. Oh ya? Iya.
Ya mungkin menurut aku bukan ngasih, mungkin nggak sengaja. Jangan, tapi kalau misalnya gini, aku minta pendapat misalnya kayak apa gitu, aku tanya gitu. Kalau menurut aku sih mah gitu. Ya ntar didengerin apa enggak mau urusan gue ya. Nanti gitu. Ya aku telah sendiri. It goes nggak dengan cara pemikiran aku gitu. Tapi pernah. Dan kadang-kadang juga pernah. Iya bener juga ya gitu. Pernah. Mungkin tanpa dia sadari ya. Mungkin. Kayak just a simple kayak kakak menurut kamu gini mam gini. Kalau menurut aku sih gitu. Terus nanti dari masukan itu membuat aku jadi berpikir apa iya ya gitu. Berarti ngedengerin juga ya berarti. Iyalah. Soalnya kan ada beberapa orang tua yang nggak mau dengerin anaknya. Enggak, gue nggak kayak gitu. Makanya mungkin bisa Shalom bisa main di teman-teman gue di umuran gue tuh juga mungkin karena jangan bilang dia nasihatin teman-teman lu juga lah. Enggak tahu. Pernah enggak kamu nasihatin teman aku siapa kayak? Enggak deh. Enggak tahu apa gitu. Aku kan kalau ngomong kan yang ngomong aja sih. Mungkin karena mungkin dia kan she's seeking for yang tadi valuable ya bukan jangan relationships atau valuable pemikiran yang mungkin lebih general lah ya, bukan tentang pasangan atau apa gitu ya. Kalau aku juga ngerasa dengan anak-anak yang jauh umurnya di bawah aku juga kadang-kadang I get some fresh ideas apa segala macam. Jadi gue nggak menutup diri kalau mungkin gue yang terlalu gak bisa ya gini ya, mungkin mereka juga ogah main sama gue gitu kan. Ya, bener tuh. Ini lumayan nih dapat ilmu-ilmu parenting baru nih gitu. Tapi terus bukan juga berarti gue memudah-mudahkan diri gue tetap jadi diri gue gitu. Tapi I listen also to them, not because umur gue lebih dewasa, gue gak mau bilang tua. Enggak tua kok, gak tua. Lebih dewasa dari gue pikir juga beda 2 tahun sama gue, sumpah. Sampai akhirnya gue googling, masa sih udah kepala 4? Gue pikir lu 38, 39 lah mentok. 4. So 6 more years I'll be 50. Gak bisa nyusul lagi itu susah ya. Nyusul gimana? Hah? Nyusul apa? Nyusul gimana? Lo mau umur 44? Iya, misalnya biar jangan dekat nikmatin, oke. Jangan nikmati karena walaupun misalnya orang bilang enggak, pawet dulu gitu. Banyak hal yang begitu di atas 40 tuh berubah. Kayak lo nggak sekuat kalau gue ya angkat beban yang kayak di begitu umur 41 gitu kan. Nggak sekuat biasanya ya gitu. Terus kayak pedal tuh harus langsung ganti baju, kalau nggak masuk angin langsung. Iya. Kalau dia kan bisa tar aja ganti bajunya nggak apa, kalau gue nggak bisa masuk angin. Terus kan sekarang kan udah plus, harus dengan kacamata, ribet pokoknya. Oke. Ketawa. Gue udah plus. Enggak, soalnya waktu itu gue sempat bahas di lapangan. Dia bilang juga plus. Gue bilang, nah gue kan taunya, kan gue nggak pernah pakai kacamata seumur hidup, alhamdulillah gitu ya. Terus dia bilang, ya Fat, gue tuh agak plus. Terus gue ngebayangin, berarti bolanya lebih gede dong? Enggak ya? Plus tuh gak bisa deket. Jadi kalau bola deket tuh dia... Oh gue salah. Jadi gue pikir karena matanya plus, jadi bolanya lebih gede. Dong, lebih fokus. Makanya gue bilang, berarti lu lebih fokus dong, gue bilang gitu. Gak buram. Oh salah ya? Oh jadi salah. makin buram, barang yang makin deket ke kita buram. Kalau minus... Nah ini buram nih berarti mama? Ya kalau segini iya buram. Kalau misalnya ngeliat jauh, buram minus. Kalau gue buram gak? Kan gue ada minus juga, lu buram sekarang kan? Udah minus plus gitu kan? Nah lo bayangin. Ya Allah, iya bener ribet. Ribet. Jadi udah deh. Berarti baca buku udah pakai kacamata dong. Ya. Kacamatanya yang fashion apa yang nenek-nenek tuh? Yang keren. Oh tetap keren. Yang keren lah. Oh iya, siapa tahu ya kan. Iya. Gue soalnya juga nasehatin mak gue juga gitu. Bun kacamatanya ganti, jangan kayak kacamata nenek-nenek, gue bilang gitu. Ini kacamata keren lah. Iya. Fashion gitu. Oke, menurut Shalom, tadi kan ngomongin relationship gitu kan. Menurut Shalom, seorang Wulan Guritno tuh butuh pasangan yang seperti apa sih? Lu nanti dulu jawabnya. Ini Shalom dulu nih. Yang bisa tone her down, yang bisa bikin dia lebih nggak harus gitu. Apa ya gimana ya? Lebih. Ya, berarti yang kayak ini kalau yang gitu kan udah habit itu. Yang bisa ngelit, soalnya dia kayaknya seumur hidup ngelit sendiri. Ya, berat, Bamos, berat. Berat sih kayaknya. Nggak tahu deh siapa yang bisa. Ini kayak harus di CEO Dracin kayaknya yang bisa ya. Apa CEO? CEO Dracin gitu kan yang mimpin perusahaan. Apa Dracin?
Drama Cina itu loh. Oh, drama Cina. Ditemukan ternyata dia menyamar sih kan gitu. Korea drakor. Iya, drakor. Harus yang bisa lebih ngelit lagi. Lebih yang kayak nggak tahu gimana ya. Oh, yang lebih. Karena Wulan alpha. Iya, yang lebih alpha deh. Itu Tapi aja. kadang alpha ketemu alpha nggak tahu. Jadi gimana? Nah, gimana? Kalau Wulan sendiri pengennya seperti apa? Ini kan sempat pacaran sama siapa gitu kan. Sebenarnya aku tuh orangnya di luar kelihatan alpha. Tapi kalau di dalam rumah enggak kok gitu. Di dalam rumah mungkin ya kemarin-kemarin belum ketemu pasangan yang tepat. Mungkin dengan pasangan yang tepat sebenarnya gue tuh bisa kok menanggalkan kealfaan gue gitu. Tapi ya nggak banyak yang bisa, jadinya itu, ngerti kan? Iya, harus paham. bisa lelaki yang bisa bikin mama ngeituin kealfaannya dia. Sebenarnya bisa. Gimana tuh? Bingung juga. Kayaknya itu biar Tuhan yang ngatur aja gimana. Iya. Kalau kita sebagai manusia bingung kan. Kayak kita kadang-kadang gitu kayak mikir tapi kan kita nggak ada jawabannya. Iya. Ini itu kan kalau kayaknya when it happens bertemu dengan orang yang tepat, kita bisa jadi diri kita sendiri di luar segala atribut yang ada di luar sana gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya lebih ringan sih misalnya ya. Ciri-ciri khusus deh, ada nggak sih kayak kepengennya seperti apa laki-lakinya? Kan ini pertanyaan untuk anak-anak Gen Z sebenarnya. Ciri-ciri khusus. Kayak misalnya gue pengen punya pacar yang tinggi, kalau secara suka. physically selalu nggak pernah sama tipenya. Mungkin kalau sekarang gue nyari apa yang gimana ya? Ya mungkin yang benar kayak Shalom bilang gitu. Karena emang benar sih kata Shalom gitu. Kalau orang yang mungkin gini, orang yang deskripsi orang yang udah tahu apa yang dia mau dan orang yang tahu akan value dirinya. Itu penting banget untuk jadi pasangan aku. Karena selama ini walaupun dia siapa gitu misalnya ya, at the end of the day tuh ada insecure sama gue, minder sama gue lah. Kenapa gitu kan? Gitu. Jadi dia harus tahu apa yang dia mau, dia harus secure sama dirinya gitu. Dia harus ada sisi maskulin tapi juga ada sisi femininnya gitu. Dia orang yang utuh, yang udah lengkap gitu. Kalau enggak, bukan berarti kita someone itu terus jiwa kita utuh dan udah lengkap gitu. Belum tentu juga ya. Iya, pada saat itu jadi punya pikiran yang kemana-mana gitu. Pada saat gue sedang ke alpha femalean, mungkin dia lama-lama jadi nggak percaya diri karena dia laki-laki gitu. Jadi mempengaruhi itu. Kalau dia udah utuh kan nggak. Mana boys always be boys lagi? Tetap bisa dong boys still be boys. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang penting utuh masalah. Ya. Tapi dia utuh gitu. Dia Okay. Dan gue juga nggak masalah dengan boys will be boysnya dia. Karena gue juga punya sesuatu yang punya gue gitu. Oke. Kalau Shalom sendiri tipenya yang seperti apa sih? Dia kan harus mempelajari diri dia dulu deh, udah mengenal diri dia, baru dia bisa tahu apa yang dia mau. Intinya yang baik aja deh, udah yang normal. Itu klise. Gue suka nih. Bisa kali ya Wulan Guritno jadi co-host kita di sini ya? Suka deh gue. Suka gue sumpah. Keren nggak? Tapi yang mama bilang tuh bener. Kalau aku sih yang bisa ngebimbing aku. Karena mungkin aku beda sama mama. Lu alpha juga? Nggak terlalu. Aku harus di ling gitu. Harus bisa orang yang bisa nge-guide aku. Bukan berarti aku nggak tahu jalan yang benar dan tidak ya, tapi yang lebih kayak ngemong juga kali ya, ngemong ya. Iya, dimong. Ngemong. Kok kayak daddy issue? Never mind. Daddy issue. Nggak salah sih. Mulutnya nyablak ya ibu-ibu satu ini ya. Kita nggak salah, bener. Kita harus aware sama bener. Kan, gue suka deh. Tapi ya bener kayak harus ngerasa kamu harus tahu kayak sejarah kamu apa. Iya kan? Makanya aku selalu kayak nyari cowok yang bisa nge-guide aku, bukan asal yang kayak lo harusnya gini-gini. Kalau itu mah kayak nyuruh, merintah-merintah paling doang. Paling gak suka aku disuruh. Iya. Kayak
aku nggak suka kamu ini, ya so gitu. Tapi lebih kayak nge-guide, oke. kayak lebih bagusnya begini, kayak ada lah caranya. Tata cara mungkin dari omongan, dari mencontohkan. Mencontohi yang lebih kayak gitu. Beda. Iya. Oke, kalau misalnya Mama ini termasuk kayak ibu-ibu pada umumnya gak sih, Shalom? Yang kan ibu-ibu biasanya nih, apalagi zaman dulu. Ya gue ibu-ibu pada umumnya. Enggak, gini. Gimana sih? Suka, nanti Mama jodohin ya sama ini gitu. Enggak Ya, nggak pernah sama sekali ya? Enggak. Ada loh anaknya teman Mama gitu. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali? Enggak. Jadi hidup-hidup dia ngapain gue repot. Ya kan? Kan pilihan gue dia gak suka gimana? Terus gue repot, gue aja lagi nyari buat diri gue sendiri. Oke. Repot. Betul itu, repot sekali. Terus malah harus nyariin buat anak. Tapi suka lah kasih pendapat gitu. Ya, kenapa pilih dia? Mending juga itu gitu ada gitu. Tapi ke dianya gitu, bukan jodohin gitu enggak, tapi kayak kenapa sih kamu gak pacaran sama teman kamu? Ya gak bisa lama, itu sahabat aku. Aduh dia udah orangnya baik, ganteng lagi gitu. Oh itu aja. Ya komentar aja ya, komentar ngasih ibu-ibu. suges gitu. Komentar ibu-ibu ada lah gue. Komentarnya ada gitu, tapi kalau Mama. kebiasaan mama yang jodoh-jodohin gitu nggak ada. Kayak yang kecil juga nih kan, misalnya lagi deket sama ini. Aduh kenapa yang itu, kenapa gak yang itu aja, itu cakep, pinter, di sekolah terkenal pinternya gitu. Kalau itu kan temen aku gitu. Ya emang kenapa temen gak bisa jatuh cinta? Ya enggak lah kata dia gitu. El cakep lagi tuh El gitu. Ya kalau kayak gini Ulan kelihatan mamanya ya, lucu ya. Iya, lucu banget ya. Malah kan emang emak-emak. Oh iya, bener. Nah, ini kan kalian hubungan ibu dan anak tuh udah sedekat ini gitu kan, sebesti ini. Nah, kalau misalnya di lingkup pekerjaan, kan akhirnya kalian ada project bareng nih, ya kan, Malam 3 Yasinan. Judulnya itu ya? Sebenarnya project bareng, ini yang terbaru Malam 3 Yasinan. Iya, Malam 3 Yasinan terbaru. Tapi sebelumnya kita bisnis bareng, bisnis as a partner ya. Partner bisnis ya, bukan ibu anak. Kan masih sampai sekarang. Iya, maksudnya yang klinik. Oh, yang kemarin gue datang. Iya, jadi itu dia invest. Jadi dia invest pakai duit dia sendiri. Oh, nggak dibayarin sama lu? Mukanya galak. Enggak dong. Lu gimana mau belajar bisnis kalau duitnya dari gue? Iya, Kak. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kan lu rasa gue dari memanggil sayang jadi kakak, gue takut gue. gimana bisa punya rasa memiliki? Betul. Ya kan gitu. Jadi ya kita as a business partner di Malam 3 Yasinan juga gitu, as a co-actor. Nah, ini dengar katanya untuk perannya Sarah sendiri kan itu katanya udah casting apa segala macam gitu kan. Terus akhirnya Shalom lah yang terpilih. Ini ada nepotisme gak sih ibu anak? Pas casting aku nggak tahu ini. Di casting juga? Aku casting. Nggak langsung lolos gitu aja? Enggak. Ma ini bener-bener ya. Kayak profesional, perfeksionis. Pas casting aku nggak tahu ini productionnya Mama. Cuman tahu sinopsis, karakter yang mau di castingin siapa, terus premis, udah casting gitu. Okay. Pas keterima baru tahu ini filmnya Mama. Ini kalian nggak serumah ya? Serumah, aku tahu sih? Mama lagi on the progress of making Oh, waktu pas casting judulnya belum kasih tahu? Aku nggak tahu, Mama cuman bilang kayak kita kayak aku ribet nih gitu. Misalnya kan meeting online apa gitu, iya. terus nanti kayak dia lewat ke dapur gitu. Matiin, Mama lagi bikin film nih, banyak banget urusannya ternyata gitu. Jadi dia tahu aku lagi bikin film, nggak tahu film apa. Tapi gitu. kan dalam setahun kan produksi film di Indonesia banyak banget. Banyak banget, betul. Dia nggak yang terlintas di pikiran kalau ini kayaknya nggak juga. Dan mungkin kamu juga mikir kalau emang ini film Mama udah ngomong, Kak kamu mau di casting tuh di film Mama gitu kali kan. Iya. Berarti lu sama sekali nggak ngomong? Enggak. Lu nggak? Kan gini. Gue juga nggak tahu. Ulan kan sebagai produser juga. Lu kan produser kan di sini kan. Iya. Lu punya hak untuk memberikan suggest. Aktor, aktris mana yang mau lu pakai. Dan salah satunya nggak ada aku. Why? Gue nggak terima loh. Shalom digituin. Yes. Karena itu Mama nggak mau orang lain ngira this is because of nepotism. Iya, semacam begitulah. Jadi kan aku mikir pastilah di luar sana
ada kesempatan lain, kesempatan bagus lainnya gitu. Untuk Shalom kan umurnya juga masih segini gitu, masih luas lah kesempatannya gitu. Kenapa harus main di film aku gitu? Oh, pikiran lu kayak gitu? Ya, jadi aku sebenarnya si sutradaranya tuh udah sempat bilang sama aku, Kak, aku casting Shalom juga ya gitu. Aku udah bilang sama dia nggak usah Yan gitu. Nggak usah Yan. Sedih nggak sih lu denger kayak gitu? Biasa aja karena tapi, at least lu cancel lo harus pikirin lo itu. Tapi I earn it, I earn the role. Oke. Ya, jadi bukan karena dikasih. Iya. Karena I earn the role, I did the casting. Iya, oke. Something to be proud of juga. Iya. Malahan. Jadi si Yani itu ternyata tetap casting Shalom, and then she came back to me terus dia bilang, Kak, aku kayaknya tetap Shalom deh yang aku serak untuk mainin Sarah sama Samira. Oh, director ini ya, Yani ya. Terus aku bilang, lah kan, tapi kamu udah casting yang lain-lain, maksudnya udah aku paling serak sih Shalom untuk meranin ini, dia bilang gitu. Ya Yan kan udah dibilang jangan Shalom, aku bilang gitu. Tapi ya udah sama terjadi juga sama aku gitu. Aku tadi nggak mau main, orang urusan di belakang udah puyeng ya. Iya, gue ngeliat di trailer ada Ulan juga tuh. Iya, tapi kan main role-nya dia ya. Maksudnya ya tetap aja mau main role, second role. Pada saat kita mau menjadi sebuah peran itu nggak ada urusan time screen-nya berapa banyak gitu. Tetapi yang menjadi peran ini sama aja effortnya gitu. Iya. Ya kan, jadi ya udah akhirnya si Yani bilang, Kak, aku waktu nulis cerita ini aku tuh ngebayanginnya Kakak untuk main Laila. Jadi untuk aku harus ulang memikirkan siapa karakter yang cocok. Itu kayaknya ya lagi emang ribet tuh nyari cast gitu. tuh, emang ribet banget tuh benar-benar. Iya, jadi akhirnya ya udah gitu. Yang bikin sutradara gue, karena kan gue produser juga di sini yang membuat sutradara gue nyaman. Iya, difasilitasi kalau dia pengen Wulan untuk main menjadi Laila, ya udah, dan Shalom untuk menjadi Sarah Samira, go ahead. Tapi semuanya profesional ya. Shalom dibayar secara profesional juga gitu. Jadi waktu pas syuting ketemu profesional manggilnya ya, dealingnya ibu Wulan gitu, ibu produser manggilnya gitu apa tetap mama gitu? Dealingnya sama manajernya. Oh. Dia minta diskon dikit boleh lah. Iya boleh lah. Koneksi, nggak apa-apa dong minta diskon gitu. Tetap profesional. Oke. Nah kalau ngomongin profesional, nah selama di lokasi, di set gitu, tetap profesional kah atau tetap? Tetap profesional. Tetap. Emang harusnya gimana? Ya nggak, aku nanya, makanya aku belum tahu. Iya kayak biasa aja. Nah misalnya gini kayak, misalnya gini karena Ulan adalah ibu dan produser, jadi karena Shalom main di situ, akhirnya selalu diberikan fasilitas yang kelas A gitu. Enggak, atau semua aja. Pemain sama lu perlakukannya? Sama. Terus pada saat di lokasi kan aku lebih menjadi aktor ya, karena pekerjaan yang producing sebelum produksi udah aku kelarin. Iya. Jadi udah siap syuting nih. Ya. Nanti kelar syuting baru aku masuk lagi ke Post produksi. pro. Tapi pas produksi aku as a actor, jadi di situ kan aku co-aktornya Shalom gitu. Ya seperti pada produksi-produksi lainnya dengan teman-teman lawan main lainnya, gimana kita berproses bareng, terus di lokasi juga gimana kita berinteraksi sama. Jadi bukan ibu dan anak di lokasi. Ini pertama kali kalian main bareng gak sih? Sempet tapi itu nggak ketemu scene-nya. Ini yang main bareng ini baru pertama kali ya. Deg-degan gak sih sama aktris senior mainnya? Lebih deg-degan ngedevelop 2 karakter. Nah itu yang mau gue tanyain sebenarnya. Iya. Yaudah langsung gue tanyain deh, susah nggak meranin karakter? Yang gue tau kan Sarah, satu lagi siapa namanya? Samira. 2 karakter langsung loh. Juga. 3 tuh. Gimana tuh? Puyeng. Bikin 1 karakter masih puyeng nggak? Puyeng. Iya, ini ekstra double puyeng. PR-nya banyak. Ini bukan salah satu alasannya Ulan yang nggak pengen Shalom untuk meranin si karakter utama ini? Enggak sih, aku nggak punya rasa tidak percaya atau underestimate dia gitu, enggak. Oke. Berat tapi. Itu berat loh. Berat. Sempet kena mental. Berarti ini karakter kembar ya? Kembar. Kayak nggak tahu sih aku udah cerita atau belum. Pokoknya sebulan setelah syuting kelar aku kayak I'm not feeling myself. Karena memang filmnya kan mungkin maksudnya kompleks banget perannya kan gitu. And then, ini walaupun film horor tuh memang ya namanya horor jump scare-nya ada, tapi kita menyuguhkan kekuatan cerita gitu. Cerita, jadi makanya horor drama keluarga, murder mystery pula gitu kan. Jadi
memang ceritanya kompleks, maksudnya peran yang diperanin tuh kompleks. Dua-duanya Sarah punya dan banyak Samira. layer, punya banyak masalah di dirinya gitu. Layernya banyak tuh tiap Sarah dan Samira dua-duanya. itu beda-beda semua tuh. Iya. Nah karena itu juga aku sebagai produser ya, bukan sebagai seorang ibu, dan ini fasilitasnya bukan cuma buat dia ya, buat semua aktor. Karena aku tahu, wah karena kebetulan kan gue juga aktor nih. Iya. Kebetulan di produksi ini produser juga. Gila nih semua perannya berat-berat Tapi sih. semuanya, gitu. Semuanya, nggak cuma semuanya. Semua peran berat. semuanya peran Nggak berat. ada yang nggak berat. Jadi ini nanti penonton tuh, ya nanti kalian nilai deh pas nonton. Nanti datang dong special screening. Pasti. Ya, nanti akan ada special treatment. Pokoknya kalau Shalom yang ngundang gue datang gitu. Apalagi emaknya. Waduh, bener ya. Iya. Terus masuk ke dalam keluarga Joyo Dirjo ini, setnya di tahun 80-an. Tapi jujur ya, gue ngeliat trailernya megah loh ini film. Megah, bagus, Ya, semua gambarnya dipikirin, bagus-bagus. memang artnya dipikirin. Sampai tone colornya gue pikir maksudnya. Karena tahun 80-an kan. Iya, iya itu dia. Makanya kan awalnya gue nggak tahu. Cuman gue bilang ini color gradingnya nih konsep nih tahun berapa ya? Gue sempat mikir. Terus gue ngeliat baju yang dipakai. Iya. Oh ya, oke gue paham sih. Iya. Keren. Gitu. Jadi wah nih kasihan juga nih aktor-aktor gue ya. Karena buat gue juga Kasian ya bukan gue doang, harus semua aktor-aktor dipikirin sama ibu produser. Menjalani pas pada saat dapat peran yang begitu berat tuh. Iya. Wow, itu bukan cuma secara fisik, secara mental, perasaan semua kekuras gitu kan. Apalagi kalau aktor yang benar-benar serius gitu kan. Jadi akhirnya ya udah dikasih coaching klinik 3 tahap. Sama 3 coach yang berbeda. Jadi satu tuh mengenal lebih mengenal Sampai 3. acting coach. ya. Kegunaannya wow. berbeda ya, kegunaannya. Oke. berbeda. Ada ya oke. Tahapan yang awal lebih membedah diri sama body apa? Olah tubuh. Ya olah tubuh gitu. Dengan punya olah tubuh yang baik tuh kita bisa lebih ikhlas dalam menjalankan ini gitu, lebih nerima, dan itu penting untuk kita bisa menjadi peran tersebut gitu. Dan kita harus mengenal diri kita. Jadi kita bisa menyampingkan diri kita dan menjadi Si karakter itu gitu. langsung 2 loh karakternya. 3 bahkan. Semua acting coach 3-3-nya bilang ini akan berat banget untuk kamu. Mereka semua bilang gitu. Dan aku siap, makanya tuh waktu syuting tuh bukannya nggak mau diajak orang pergi, aku masih pergi kayak lunch with my friends. Tapi kayak beneran karena aku ada PR banyak juga dan I have to lose a certain weight. Jadinya aku lebih banyak setiap harinya tuh olahraga minimal sekali. Paling banyak aku pernah 3 kali Sehari. dalam sehari, and it goes Ya, every itu day. berlebihan kalau itu ya. Nggak ada Karena yang kan emang gak ada yang nyuruh. Kan dikasih Bentuk target. tanggung jawab profesional Iya. aja. Terus tapi nggak apa-apa, and then I was not drinking for 2.5 months. Itu karena emang kepingin aja, kayak enggak deh, kayaknya for this role I need to be focused. Jadinya yang kayak yang lain-lainnya aku kesampingkan. sampingin dulu. Tapi memang iya sih pada saat Karena udah capek duluan, udah kayak nggak bisa juga. Oke kan berarti kan waktu pas Shalom jadi pemeran utamanya nih gitu kan. Lu udah tahu karakternya, lu meranin ganda gitu kan. Terus ada satu karakter lagi yang lu harus peranin lagi di situ kan. Jadi triple ibaratnya. Persiapannya sendiri nih selain lu harus lose weight, terus lu jaga pola makan segala macem, coaching. Apalagi sih persiapan sama tantangannya sendiri, Shalom? Skill-skill masing-masing karakter. Kalau Sarah tuh pemain biola, jadi sempet kelas biola. Demi apa? Iya. Ya Allah kasihan, seribet banget. Tapi kayak Gila, keren ternyata sih seru lu. banget. Iya, oke. Karena banyak belajar hal-hal yang aku belum pernah coba, kayak stunt juga. Jadi belajar stunt, terus naik motor kopling. Iya, naik motor kopling Karena ke Samira. perannya- Samira karena lebih Ya, rebel, lebih tomboy. Lebih tomboy, oke. Belajar Sarah yang motor lebih kopling. Sarah lebih girly. lebih feminin. feminim, oke. Tapi Sarah yang main biola. jadi kayak tapi seru. Prosesnya emang kayak very tiring, emotionally and physically, tapi at the end of the day seru karena belajar banyak, not only skill tapi Iya. kayak about acting juga. Kalau belajar dari acting coach, belajar dari co-star yang lain. Diskusi. Belajar nggak dari mama gitu? Senior loh. Belajar kan kalau misalnya reading gitu-gitu kan diskusi. Di rumah? Enggak. Enggak. Gue gak pernah bawa kerjaan ke rumah.
Adi. Sama sekali. Enggak. Wow. Urusan acting kantor. Rumah gue dipakai kerja, gue sih pengennya juga begitu. Tiba-tiba jadi kantor rumah gue. Susah kan? Coba gimana? Enggak apa-apa rumah dijadiin kantor tapi ini tadinya rumah nih, ya kan? Gue jadiin kantor. Dari sini nih udah selesai nih urusan kerjaan lo. Masuk ke dalam rumah main house-nya untuk berinteraksi sama keluarga lain, jangan bawa-bawa kerjaan dong. Iya benar juga sih, benar. Ya kan? Biar nggak capek mungkin. Perhatian ya Wulan tuh ya ternyata ya. Dengan caraku sendiri. Betul. Oke, ngomongin tentang Malam 3 Yasinan. Ceritanya itu tentang apa sih? Mungkin ada yang belum nonton, nanti bisa lihat trailernya. Nah, mungkin diceritain dulu nih sama siapa yang mau cerita? Dari aktor atau Bu produser? Oke, Shalom dulu. Cerita tentang keluarga konglomerat di tahun 80-an yang sebenarnya dari opanya itu yang tertua lah ya. Yang tertua, pokoknya Opa nih kakek ya? Kakek. Pokoknya tiada Okay. mertua karena mertua. Tidak ada aib atau kekurangan yang publik harus tahu. Jadinya semua rahasia, semua kekurangan keluarga, semua aib tuh disimpan rapat sama keluarga itu. Karena itu kan that's how people in the 80s pemikirannya kayak gitu kan. Aduh, iya lagi, relate lagi. Kalau ya pegangannya mikul dur, mendem jero, menutup aib serapat-rapatnya, mengangkat martabat keluarga setinggi-tingginya. Karena martabat keluarga itu. Nah, sebenarnya bagus ya kan? Sebenarnya bagus kalau digunakan secara tepat. Tetapi begitu berlebihan dan terobsesi dengan atas pencitraan dan kesempurnaan mungkin. Jadilah tragedi itu berbalik ke kita. Nah sebenarnya plotnya jadinya aku kan Sarah dan Samira. Samira pada saat itu sedang tidak tinggal di rumah itu. Kuliah lah, kuliah atau kayak kabur dengan keriuhan keluarga ini. Karena dia rebel. Family. Iya, dia rebel emang. Dapat kabar kembarannya Sarah meninggal. Dia merasa ada kejanggalan. Kayak kok bisa tiba-tiba meninggal tapi nggak ada yang ngasih tahu meninggalnya karena apa. Meninggalnya cuma karena ini spoiler nggak sih? Ya pokoknya meninggalnya nggak jelas lah. Meninggal lah ya pokoknya ya. Terus ibu produsernya lagi bingung. Intinya ngasih kode. Yang itu jangan. Inti dari ceritanya tuh Samira ingin tahu kenapa Sarah bisa meninggal dan karena akibat apa. Jadinya dari awal sampai terakhir tuh lama-kelamaan kebuka. Penasaran kan? Penasaran karena apa? Nah, gue juga penasaran lagi. Gaya Sinan itu di malam ketiga itu lo baru terbongkar semua dosa, aib rahasia yang benar-benar dikubur rapat-rapat sama keluarga itu untuk menjaga martabat sama pencitraan keluarga tersebut. Oke, Lan, kenapa milih 3? Kenapa nggak malam ke-40, malam ke-7 gitu? 7, 40, kenapa 3? Ada arti tersendiri nggak angka 3 ini? Kalau menurut kan pada saat menulis itu kan pasti kan ada riset juga kan. Iya. Nggak tahu riset yang pasti yang dilakukan sama tim penulis, tapi biasanya kan ada yang katanya setelah 40 hari baru benar-benar pergi. Sebelum itu ada di sekitar kita. Nah katanya lagi nih kalau di hari ketiga kematian itu biasanya kalau matinya tuh tidak wajar atau apa, dia tuh mulai. Karena kan pada saat kematian hari pertama mungkin soulnya tuh baru menyadari, gue udah meninggal. Udah gak ada di dunia gitu kan. Hari kedua, hari ketiga kalau memang dia terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri dia menyadari, baru mulai menyadari. Nah di situ dia mungkin jadi mencari tahu, menuntut atau apapun itu gitu. Nah itu ada artinya tersendiri, makanya gue sempat menarik nih judulnya tuh. Ya pastinya aku nggak tahu ya penulis yang tahu, tapi kayaknya karena itu. Jadi di hari nggak mungkin nggak ada artinya itu, makanya gue kayak menarik nih kenapa malam ketiga Yasinan gitu kan. Tapi gini, kalau ngomongin scene ya kan, ini ya terserah kalau mau spoil atau enggak, it's up to you guys ya. Scene yang paling susah dilakukan untuk Sarah dulu deh. Kalau dan Samira. Untuk Sarah jawabannya dua dia. Sarah dan Samira. Ada yang di pabrik.
Ya kan nggak jelasin. Oh kan itu ini gue ngeliat pabrik. tuh lagi Hamis juga main ya. Iya. Naik mobil ada di tebu-tebu tuh di ladang tebu Kan tuh. ada pabrik gulanya tuh. Iya. Itu milik keluarga itu tuh. Mereka pebisnis 80 banget gula. men. Konglomerat pabrik. Iya. gula, Makanya ladang rumahnya kan tebu. Itulah. bagus banget itu. Iya, tebunya punya mereka juga, ladang tebunya. Oke. Kalau Sarah kalau Samira itu spoiler. Pokoknya ending lah. Kalau nonton Tuh ada kan di ending-ending. ya, itu. Pasti Oke. ngerti. Iya, oke. Iya. Kalau Ulan sebagai Laila Laila. itu istri kedua dari anaknya Opa. Jadi aku mantunya si The King. Jadi dia adalah ibu tiri aku. Ya, Karena ibu aku tuh istri pertama. Ini istri Aku kedua. istri kedua. Oke. Suamiku yang meranin Mbak Imong namanya Ari. Oke. Itu pangerannya keluarga Joyo Dirjo. Oke. Ya dan kan meninggal gitu. Jadi istrinya ini karena Istri dipoligami pertama dan kan. kedua tinggal di satu rumah tuh, Iya. bayangin aja. Jadi Ya Allah. you know the intrigue. Ya Allah. Gimana caranya menarik hati Opa supaya Warisan. Warisan. Soalnya kan Kedudukan. Sarah sama Samira, tapi kan juga ada anak cowok. anakku cowok untungnya. Iya. Anak istri pertama cewek-cewek. Iya. Cewek-cewek. Penerus Kembar. buat Opa itu anak laki. Anak laki. Aku menang anak banyak Laila. lakinya meninggal. Anak lakinya meninggal kan? Oh, ini anaknya Opa. Suamiku meninggal. Suaminya meninggal. Dan aku yang ngasih anak laki. Oke. Istri kedua. Nah, lo bayangin Tapi itu istri konflik. pertama kan juga ngerebutin pasti buat anak-anaknya yang cewek-cewek. Gitu. Buset baru di sini aja udah ngejelimet nih ceritanya nih. Nah, kejelimet. Tense-nya, dramanya Ya. berarti kuat So, banget the dong ini ya. Horror itself is not only from the jump scare tapi dari kehororan keluarga ini. Berada di situ nanti dari tokoh-tokoh satu-satu ini kita bisa relate. Iya lagi gue lagi kayak gitu atau gila gue diperlakukan gue nggak gue nggak mau memperlakukan anak gue seperti ini nanti Iya. gitulah. Oke. Enggak, soalnya Filmnya Pak. belum mulai dia udah narik napas. Enggak, iya. Ya Iya. memang nanti lo akan dibikin sesat. Betul enggak maksudnya Bukan gini. hanya dari horor jump scare tapi dari kesesekan. Itu dia Keluarga makanya kenapa. ini. Gue kan anaknya audiovisual ya. Iya. Jadi ketika lo cerita tuh jadi kebayang sih. Wah gila nih film nih ngejelimet banget. Stressful banget, dramanya kuat. Makanya gue nanya, ini pasti dramanya kuat banget nih. Ya, pingin bikin horor yang juga elegan gitu. Makanya tadi Fadi bilang gambarnya bagus ya gitu. Terus Iya. tetap memanjakan, nggak semuanya melulu gelap. Bukan berarti Iya, film iya. horor terus gelap. Bukan berarti film horor juga terus setan dari ujung ke ujung jump scare gitu. Enggak. Jadi there's a deep, strong story dengan karakter-karakter yang kuat gitu. Dan ya di Sleep Jump Scare kan memang Ya, namanya karena orang horor. penggemar horor memang Harus tapi ada horor gitu yang kan. lain, horor dari dosa yang dikubur dalam itu. Akhirnya rasa bersalah itu ngejar. Lu lebih takut dikejar setan apa rasa bersalah? Wah kalau dikejar setan sih gue gak ada takut-takut nih masalahnya. Rasa bersalah Gue gak pernah salah lagi. dan atas dosa bener-bener dosa kelam yang lo kubur. Ya itu sih. Ya kan? Itu sih Lo pasti. akan setiap hari lo ketakutan. Kepikiran, ketahuan men. lo parno. Kepikiran, stres pasti. Gimana Gila lo pasti ketahuan itu. Terus lo berusaha bohong ke sini, bohong lagi. Lama-lama ya kan? Bingung sendiri. Bececeran ya di mana bohong itu kan. Wah gokil. Oke, Ulan sebagai produser, kenapa memilih genre horor? Apalagi kan sekarang horor lagi banyak banget gitu kan. Ya, bukan karena genrenya sih, tapi memang ternyata setelah Bedah naskah. Kimia vakum berapa tuh 2017 kita terakhir bikin film itu drama romance ya. Sekarang memang milihnya horor gitu. Tetapi horor yang kita juga mau bersaing dalam arti kita kasih warna, bukan warna baru ya, warna ini udah ada tapi mungkin udah lama nggak nonton yang seperti ini. Oke. Gitu. Jadi tetap kepingin something yang fresh lagi gitu di dunia horor Indonesia. Kita mengcombine sih antara horor, jump scare dengan cerita yang kuat, terus penggemar murder mystery juga mungkin. Nah itu tuh tadi Knives Out. Ya gitu. Makanya tadi pas lu cerita ini bakal bagus sih filmnya sih. Menurut aku ada Knives Out-nya juga. Cuman kalau Knives Out kan ada komedinya, crime, ya, itu kan ya, crime. ya. Tapi ini kalau ini kan lebih deket dengan nuansa
tradisi kita kan, makanya lebih ke horor gitu kan. Iya. Kemudian terus yang penggemar gore juga ada dapet. Serius loh? Gitu. Sebenarnya itu semua horor, thriller juga horor. Iya. Kan? Oke. Nah tadi kan lu sempat cerita bahwa persiapan ini kan bikin lu pusing ya sebagai ibu produser gitu kan. Pusing tapi nikmat. Pusing tapi nikmat. Nah, gimana tuh? Ya begitu, gue tahu tapi gue nggak bisa. Sesuatu yang nagih gitu kan. Betul, addicted, benar gitu. Tapi selama proses kreatif dan juga apa sih tantangan terbesar bikin film ini? Karena kan lu produce nih, wah semuanya nih mumet pasti kan semuanya. Tantangan terbesarnya apa nih? Kalau buat gue ya tantangan terbesarnya adalah yakin udah final sama skripnya, oke kita jalan. Ini gue kasih keputusan yang tepat nggak ya gitu. Ini menarik nggak sih ceritanya gitu. Apa gue doang yang merasa menarik ya gitu. Boleh tahu nggak sampai draft berapa? Ya? Sampai draft berapa sebelum final? Oh lumayan lama. 9 gak sih? 6 bulan. 9 gak sih? Oh prosesnya 6 bulan. Draftnya sampai berapa? Draftnya ada 9. Iya. Soalnya kan aku yang terima pasti file yang terakhir kan. Editingnya aja ulang-ulang. Selesai syutingnya soalnya udah hampir 2 tahun yang lalu. Sorry, syutingnya berapa lama emang? Syutingnya 22 hari. 22 hari. Tahun lalu ya? Penulisan skenarionya 6 bulan. Tahun lalu Mei. Prosesnya panjang ya untuk bisa dapetin film dengan ibaratnya lu pengen segini nih. Iya, gitu. Apa namanya? Tahun lalu ya, bukan ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun, akhir 2 tahun yang lalu. Akhir tahun 2 tahun yang lalu. 2023. 2023. Iya bener. Pokoknya habis kita biar sama gitu. Pas kita liburan, rambut aku masih extension, masih panjang banget. Apa 2024? Belum main padel. Ya berarti di berarti akhir tahun 2023. Oke. Harus syutingnya tahun lalu. Harusnya Mei 2024. Apa 2024? Ini tahun berapa sih? 2024 deh syutingnya. Mau 2026 ini. Ini 2026 iya, ya. Pokoknya aku ingat Mei harusnya, tahun lalu syuting. Betul. Harusnya karena kita tayang di 2025. Kemarin harusnya kita tayang di Oktober. Tapi jujur aku mundur gitu karena tayangnya bener-bener barengan sama Conjuring. Gue makasih. Mohon maaf, minta tolong banget sama 21 boleh kasih tanggal lain gak? Memang kan aku tahu betapa repotnya 21 juga kan mengatur jadwal. Banyak sekali film yang ngantri gitu. Tapi Pak saya juga takut banget. Itu maksudnya saya barengan sama Conjuring. Bukannya kita nggak percaya diri, tetap percaya diri. Tapi kan logika tetap harus berjalan ya. Betul, ini bijak ibu produser ini nih ya. Jadi mohon akhirnya dapat lagi baru 8 Januari 2026. Tuh langsung 8 Januari ya kan, lah habis tahun baru ya kan. Terus langsung ke bioskop. Betul. Boleh tahu nggak sih budgetnya habis berapa bu produser? Spill dikit lah budgetnya berapa gitu. Kalau misalnya nggak mau disebut di atas 7 gitu aja. Di atas 7, di atas 8, di bawah 10. Itu udah jelas kan. Itu detail sih sebenarnya, itu ternyata detail. Nah, ya lama-lama ya. Gimana juga ya kan, untungnya kita banyak temen juga kan gitu. Jadi ada privilege sebagai seorang aktor yang udah lama berkecimpung nih, kayak yuk kita berkarya bersama gitu. Mungkin sebenarnya real cost-nya kalau aku nggak dibantu dengan teman-teman gitu mungkin akan jauh lebih gitu. Aku banyak banget dapat banyak bantuan like special effect aja gitu. Lo nanti lihat special effect-nya kemarin bagusnya minta ampun kan gitu. Tapi itu temen yang ngerjain gitu. Make up-nya 2 jam. Lebih 2,5 jam. Ya semua temen, makanya kan yang main juga kecuali dia ya, tapi maksudnya semuanya based on casting tapi ya ternyata nggak tahu mungkin the universe menyatukan kita, kalian semua dari artnya. Coba artnya kayak gitu, itu kan rumah kosong jadi megah kayak gitu. Hah? Itu bukan rumah jadi? Enggak lah, itu rumah yang udah lama nggak ditinggal. Terus lu set up jadi rumah megah? Iya. Wah gila, gokil. Shalom. Kenapa orang harus nonton Malam 3 Yasinan? Karena ini adalah suatu warna yang baru
dari film horor yang akhir-akhir ini kita nonton. Betul. Story-nya kuat dan semua pencinta horor dari misalnya jump scare ke darah-darah yang sadis atau yang suka yang murder mystery atau suka yang drama keluarga yang intens itu bisa didapetin semua dari Malam 3 Yasinan. Udah diwakilin. Pinter juga anak gue ya. Lah iya anaknya Wulan Guritno gila. Makanya gue tadi kan nawar mau jadi kakaknya gak? Gitu. Sebagai film pembuka awal tahun horor pertama pembuka di awal tahun. Selain menghibur pastinya kan dengan jual masuk ke dalam rumah horor ini, lo akan merasakan masuk ke dalam rumah horor ini, tapi you can reflect juga. Ini kan awal tahun nih untuk reflect diri. Reflect diri betul. Atas semua tindak tanduk anggota keluarga tersebut itu untuk bisa kita nge-reflect diri, gitu. Jadi this movie, I think you should watch. Not because I produce it but it's a good movie. It's sombong. Gua pun ngerasain dari cerita kalian karena gue audiovisual, jadi gue dari tadi ngebayangin nih ceritanya, setnya, gambarnya terinspirasi dari trailer yang udah gue tonton tadi kan. Ini akan gokil sih. Kenapa Hamish kan sebenarnya udah lama ya nggak mau main film? Iya. Ini udah 7 tahunan kok nggak salah. Iya 7 tahunan karena nggak ada cerita yang bikin dia mau bergerak untuk main lagi gitu. Karena mungkin dia selain itu kan mungkin dia juga lagi punya fokus yang lain dengan pekerjaan dia yang lain. Jadi mungkin kayaknya kalau nggak ini banget, fokusnya lagi nggak ke situ tuh gitu. Tapi kemudian dengan cerita ini, tapi horornya kok begini ya gitu. And perannya kok menantang banget ya. Kayaknya gue ambil deh gitu. Jadi dia akhirnya setelah 6 atau 7 tahun ya nggak main film, akhirnya dia tertarik untuk main film lagi gitu. Nih pemain-pemainnya banyak dan bagus-bagus. Hamish juga mainnya bagus banget ya. Apalagi endingnya. Aduh, oke. Jangan lupa datang ke bioskop tanggal 8 Januari ya kan, nonton Malam 3 Yasinan. Oke, terakhir, what's next dari kalian? What's next for me? Ya, misalnya ada project baru kah atau apa gitu. Ya. Pribadi atau mungkin bareng lagi kolaborasi ibu dan anak gitu. Kalau aku belum. Masih lagi fokus ke klinik. Ya klinik. Tapi kalau ada tawaran boleh. Ya kan? Siapa tahu genre lain. Bisnis baru, bisnis baru dan aku mau dia belajar, jadi aku mau dia lebih hands on dibanding aku. Kan gue udah makan asam garam kehidupan ya, gantian lu belajar. Gak apa-apa jatuh gitu, tapi go ahead, gue gak mau ada di situ. Gue cuman sebagai shareholder dan tapi yang mikir dia. Lebih ke dia gitu, karena kalau nggak belajar gitu kan, jadi enak-enak dikit lah gue. Jadi coba gimana caranya tuh bisnis untung, lo masukin ke rekening gue duit. Oke, siap gitu. Siap. Ya kalau buat dia itu, kalau aku ya sekarang lagi syuting Ratu Malaka itu film action. Duh. Gue lihat tuh yang lo kedinginan di studio ya kan. Iya. Melelahkan tapi sangat menyenangkan gitu. Mungkin kalau gue seumur Shalom mungkin gak akan semelelahkan itu ya. Cuman film action di umur segini, I mean I'm still fit gitu. Tapi ada perbedaan lah gitu. Terus ya Ratu Malaka sama lagi mempersiapkan film kedua Alkimia. Berarti keempat Alkimia. Setelah Malam 3 Yasin, kan Malam 3 Yasin film ketiga. Lagi mempersiapkan film berikutnya yang kita produksi. Wah gokil. Tepuk tangan sekali lagi buat Shalom dan juga Wulan Guritno. Makasih Fadi. Kapan special screening? Tunggu kita tahun baru dulu, santai-santai dulu. Oh ya, oke, gue siapin waktu. Kayaknya sebelum tayang kan? Iya sebelum tayang. Special screening pasti sebelum tayang. Kita mungkin mau bikin special screening di tanggal